Halo teman-teman semua di sana, gimana kabar Anda? Semoga Anda, sahabatku semua, sehat selalu, semangat dan sukses dalam segala hal. Oke, nah dalam video ini saya Taferi. Nah, kali ini saya silaturahmi ke Vihara Vipassana. Nah ini di sini ada seorang biku yang memang saya anggap sebagai sepupu saya. Nah mungkin nanti Anda atau kamu nanti akan melihat ya, kita tanya-tanya dikit mengenai sejarah atau mengenai vihara ini dan keunikan apa yang ada di vihara ini. Nah oke, nah sekarang teman-teman semua, saya bersama kru dan tim saya, kita semua sambil hunting lokasi. Oke, saya perkenalkan dulu satu persatu. Nah, ini perkenalkan, ini Abang Rahmat, Abang Ahmad. Oke, ya. Nah itu Riko Satar. Halo, saya Riko Satar. Oke, nah itu Yanto. Halo, Yanto Gero. Oke, nah dua lagi ya, yaitu Kipli. Halo, saya Kipli. Oke. Nah, teman-teman semua, nah ini satu yang paling mungkin agak sulit ya saya memperlihatkannya, itu kameramen, yaitu Henry Agung. Oke, nah ini Henry Agung. Oke, si ganteng teh, si ecas teh. Oke, iya sip. Ya, oke. Nanti kita langsung saja kepada sifu saya. Kita tanya-tanya mengenai vihara Vipassana ini, sejarahnya apa, keunikannya apa. Mungkin ada beberapa yang memang ada keajaiban yang memang baik di vihara ini. Oke, nah yuk kita ke sana. Oke, sahabatku semua di sana, teman-temanku semua di sana, gimana kabar Anda? Semoga Anda, teman-temanku, sehat selalu, tetap semangat dan sukses dalam segala hal. Oke, nah ini saya Taferi. Hari ini atau di video ini, pertama-tama saya bermaksud untuk silaturahmi kepada Biku Sudasilo yang saya anggap sebagai sepupu saya, ya. Oke, nah yang keduanya, saya ingin mewawancarai, atau mungkin Anda atau kamu semua ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana sih ajaran Buddha, atau mungkin khususnya di vihara Vipassana ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan bertanya kepada sepupu saya atau Biku Sudasilo. Oke, sepupu ya. Ini sepupu gini. Ini mungkin selain atau di luar daripada umat Buddha, itu memang masih ada dalam arti ingin lebih mendalam tahu ajaran Buddha ya sepupu ya. Nah, pertama-tama yang saya ingin tanyakan sepupu, secara sakral atau ajaran Buddha Theravada pada intinya apa sepupu? Agama Buddha sendiri memiliki 3 mazhab besar, yaitu Mahayana, Theravada, Tantrayana. Kalau untuk kami sendiri, mazhab Theravada, pada intisari ajaran agama Buddha adalah Sabapapasa Akaranang, Kusala Supasampada, Sacita Pariodapanang, Etang Budana Sasanang,
yang artinya adalah jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Nah, jadi di sini Buddha menekankan lebih ke praktik antara sesama manusia. Jadi untuk masalah ritual juga memang ada ibadah, setiap masa pasti mempunyai tata cara ritualnya masing-masing. Tetapi bukan hal itu yang paling diutamakan atau ditekankan. Tetapi lebih ke bagaimana praktik kita sesama manusia, bagaimana kita berlatih diri sendiri tadi untuk tidak berbuat jahat. Itu yang paling utama. Kita hidup di dunia ini, kalau semua manusia bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, maka dunia ini benar-benar akan menjadi surga. Indah, tidak ada permusuhan, tidak ada penderitaan, tidak ada kekacauan. Lebih dari itu lagi, kalau kita semua juga bisa mempraktikkan untuk tidak berbuat jahat, lebih lagi bisa mempraktikkan untuk menambah kebajikan, saling menjaga, saling mengayomi, saling melindungi, saling mengasihi, maka itu pun akan menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kita semua berlatih untuk mensucikan hati dan pikiran, membuang semua benih-benih permusuhan, kebencian, kedengkian, keirian, ketidaksukaan, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Nah, itulah yang hendaknya kita utamakan, dan itulah yang menjadi intisari dari ajaran para Buddha. Oke, baik Sufu. Memang sangat-sangat baik Sufu ya. Jadi mungkin kesimpulannya itu dalam arti secara kehidupan secara nyata itu, dan lagi mungkin lebih ke sebab akibat atau tabur tuai ya Sufu ya. Iya, betul. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, nah itu yang nanti akan kita tuai. Betul. Oke Sufu ya. Salah satu ajaran Sang Buddha tentang hukum karma. Hukum karma, oke. Baik Sufu. Nah, ini yang keduanya Sufu. Nah, mungkin selama Sufu di vihara ini, kira-kira apa sih keunikan vihara di sini, atau mungkin ada kejadian atau mujizat apa yang pernah dirasakan oleh para jemaat atau pengunjung vihara ini? Mungkin ada mujizat dari misalkan sebuah patung, atau mungkin ada kejadian apa yang memang menurut pengunjung atau menurut jemaat dalam arti menjadikan suatu kenyataan yang memang nyata, apa yang mereka doa, apa yang mereka mohon dikabulkan. Nah, kira-kira apa Sufu yang menjadi keunikan di sini? Jadi kalau hubungan seperti itu sangat personal sekali antara masing-masing tiap-tiap jemaat mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Kami sendiri juga para rohaniawan di sini juga kami juga memiliki perasaan atau memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau di tempat ini sendiri yang saya sendiri pribadi rasakan, ya saya sih merasakan bahwa memang di sini cukup tenang, cukup nyaman, cukup khusyuk untuk melatih, untuk menenangkan diri, untuk melatih samadhi. Nah, selama bermeditasi juga ya terkadang memang ya nimita-nimita, terkadang mungkin kita agak ada merasakan ketenangan, terkadang juga mungkin ya ada hal-hal yang memang kita rasakan secara pribadi, secara personal. Bagi para jemaat juga ya mungkin di antara para jemaat, para umat yang datang beribadah atau sembahyang di sini terkadang juga memintakan, memohonkan sesuatu. Ya namanya kehidupan ini juga kata Buddha tidak jauh, tidak lepas dari hukum karma. Ya mungkin ada yang setelah meminta sesuatu berkat kekuatan kebajikan yang pernah dilakukan di masa lampau, berkat pikiran yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, mungkin juga ada yang terlaksanakan dengan baik apa yang diharapkannya. Tetapi ya kita juga tidak bisa mengatakan datang sembahyang di sini pasti terkabul semuanya, juga tidak. Ini adalah personal masing-masing orang, masing-masing umat, karena sabisata kamasaka, setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing. Ada yang datang sini ya mungkin ada yang terkabul, ada juga yang mungkin yang belum terkabul. Tetapi
pada intinya adalah kita berusaha, kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah senantiasa selalu berusaha yang terbaik, selalu berusaha untuk melakukan kebajikan. Nah, masalah apa yang kita mintakan ya mungkin sudah waktunya tepat, kondisinya tepat, pasti akan terlaksanakan. Oh, ya, baik. Mungkin kan terkadang mungkin ada misalkan pengunjung seperti ya, pengunjung ataupun misalkan jemaat yang memang tuh mungkin setelah berdoa, setelah memohon, setelah atau mungkin meditasi, itu apa yang dirasakan itu dalam arti seolah-olah ada mujizat yang memang mengabulkan permintaannya seperti itu, gitu. Oke, jadi itu mungkin kesimpulannya itu yang tadi Sepuh bilang. Nah, itu kembali lagi kepada perbuatan umatnya masing-masing ya Sepuh ya. Oke, Sepuh. Nah, baik yang ketiga Sepuh. Nah, ini mungkin secara umum Sepuh. Atau masyarakat luas yang memang itu kalau khusus umat Buddha itu sudah pasti memahami Sepuh ya, tapi terkadang di luar daripada umat Buddha sendiri Sepuh itu mereka mungkin masih perlu pemahaman Sepuh. Nah, itu pemahaman mengenai patung-patung yang disembah Sepuh. Nah, terus yang menjadikan syariat daripada istilahnya doa gitu Sepuh ya. Nah, terus mungkin sembahyang khususnya umat Buddha kepada patung-patung Sepuh. Nah, termasuk legenda patung Dewa Cikung, Kuan Yin. Nah, menurut Sepuh itu apakah memang kita menyembah kepada patung tersebut atau mungkin patung itu hanya sebagai lambang saja Sepuh? Atau bagaimana Sepuh pemahaman gitu Sepuh? Baik. Jadi kalau untuk kita tadi mazhab Theravada, kita juga memang dekatlah dengan patung-patung kita kalau di tempat altar atau dhammasala, candi, di tempat vihara gitu pasti banyak sekali rupang atau patung itu. Dan untuk yang di Theravada sebagian besarnya adalah kebanyakan hanya patung Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama. Dan adapun mungkin murid utama Sariputta dan Moggallana, atau kalau ada patung-patung lainnya ada patung Arahat Siwali, dan kalau misalnya ada rupang Dewa Dewi Brahma gitu ya. Betul. Ada Catukam, Seminfo gitu. Betul. Nah, kalau untuk yang Majap Mahayana lebih luas lagi, maksudnya lebih banyak lagi untuk dewa-dewa, ada Dewi Kuan Im, Kuan Kong, Techukong, Cikung dan lain sebagainya. Betul. Tetapi di sini kita semua patung-patung tersebut adalah sebagai lambang personifikasi saja. Jadi ketika kita bernamaskara kepada rupang Buddha atau patung Buddha, kita mempersonifikasikan bahwa guru agung kita Sang Buddha Gautama yang kita sembah bukan patungnya, yang kita hormati itu adalah guru agung kita, itu yang kita namaskara bukan patungnya. Kalau misalnya patungnya itu hanya sebatas perwujudan saja, diibaratkan ketika kita menghormat sang saka merah putih, kita bukan menghormat kain berwarna merah atau kain berwarna putih, tidak, tetapi kita menghormat lambang negara kita, bendera kita merah putih, itu yang kita hormati. Kalau kita menghormat semua kain berwarna merah dan putih, kita ketemu orang pakai baju merah kita hormat, orang pakai baju putih kita hormat, bukan. Tetapi ketika dalam bentuk bendera dan di upacara bendera dinaikkan ke atas tiang, nah disitulah kita menghormat lambang negara kita. Sama seperti kita juga ketika kita datang masuk ke Dhammasala, ada rupang Buddha, kita namaskara, di situ kita menghormat kepada guru agung kita, Buddha Gautama, bukan kepada wujud patungnya atau rupangnya atau batunya atau bahan lainnya. Betul. Tapi hanya sebagai personifikasi. Oke. Nah, itu kita setelah pemahaman dari Sepuh tadi itu memang kita sekarang sudah mengerti Sepuh ya. Kadang-kadang orang memang belum mengerti, belum memahami, suka dalam arti berpikiran yang memang tidak seperti itu Sepuh. Tapi setelah Sepuh tadi menjelaskan, nah kita semua sudah paham.
ada sebuah kendi mistik suci. Kul kukus yakul bungkut titiban kukus Nabi Rasul tiban Nabi Adam. Emang siapa gitu bah yang punyanya? Naga Sakti yang punyanya. Untuk mendadarkan akhlak. Ada air mata naga. Aduh. Astaga, kakalah lalapon punya. Untuk belajar jurus naga mabuk. Mending dititipkan, dipelihara. Guru apa saya? Nih lihat. Banyak. Sabu, amat, bener sih. Nanti saya ceritain dulu. Saya mengucapkan sangat terima kasih banyak atas semua pendukung dan sponsor kami. Yang itu pertama pendukung kami itu dari televisi PJTV. Semoga sukses semua dan sehat semua. Oke? Nah, terus yang keduanya, saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada sponsor Vivian Fun. Terima kasih, semoga apa yang kamu atau apa yang Anda berikan secara ikhlas dan tulus untuk mendukung program ini, saya doakan, kami doakan, semoga Tuhan memberikan berkah berlipat ganda. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Ci Lydia Sustantio, ya, semoga menjadikan berkat dan Tuhan membalas berlipat ganda kebaikan Anda atau kamu semua. Dan saya juga terima kasih banyak kepada para pendukung, kepada pemirsa yang memang menyaksikan program kami ini. Tuhan memberkati semua. Amin.